Hari ini, ketika orang mendengar istilah penyakit mental, kebanyakan orang salah paham. Semua orang mengira penyakit mental itu sama dengan kegilaan, atau seperti yang selama ini dipahami. Sebenarnya, tidak tepat menyebut penyakit itu dengan kata gila. Tidak ada penyakit yang namanya kegilaan seperti itu. Hari ini saya akan membahas tentang penyakit di mana keseimbangan mental seseorang benar-benar hilang dan orang tersebut mulai berperilaku kacau. Nama penyakit ini sudah sangat lama dikenal, yaitu skizofrenia. Skizofrenia sebenarnya adalah penyakit pikiran, atau gangguan pikiran. Ketika seseorang mengalami skizofrenia, dia seolah-olah masuk ke dunia yang tidak nyata dan pola pikirnya mulai menjadi tidak normal. Ada masalah dalam cara berpikirnya. Berbagai persepsi yang dia alami, seperti mendengar suara atau melihat sesuatu, seringkali menjadi terdistorsi atau terasa aneh. Kadang-kadang, muncul sensasi yang tidak biasa melalui telinga atau mata. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan seperti apa sensasi-sensasi itu. Misalnya, jika orang terdekat Anda mengalami penyakit ini, Anda mungkin tiba-tiba melihat dia berperilaku aneh. Terutama, dia mulai curiga pada orang lain. Dia menjadi takut. Tiba-tiba, berbagai ketakutan muncul di pikirannya. Dia merasa ada yang ingin mencelakainya, ada yang mengikutinya, akan ada pencuri di rumahnya, polisi akan datang, atau perampok akan datang. Perlahan-lahan, dia mulai menarik diri. Dia menjauh dari teman-temannya. Dia tidak bisa bekerja dengan baik di kantor atau di pengadilan. Dia menjadi seperti antisosial. Pada suatu titik, dia bahkan mulai mengurung diri di dalam rumah, menutup pintu dan jendela. Dia mulai berperilaku seperti itu, dan akhirnya masalah utamanya adalah dia mulai mencurigai orang lain tanpa alasan atau merasa takut pada orang lain tanpa sebab. Misalnya, tiba-tiba dia berpikir bahwa orang terdekatnya, seperti ibu atau ayahnya, membawakan makanan untuknya. Saudara laki-laki atau perempuannya membawakan makanan. Dia berpikir bahwa makanannya sudah diberi racun. Dia membuang makanannya. Ketika dia pergi ke suatu tempat dan melihat dua orang asing berbicara di luar, dia berpikir bahwa mereka sedang membicarakan dirinya. Dia merasa mereka sedang menertawakannya atau berkonspirasi melawannya. Gejala seperti ini mulai muncul. Kadang-kadang, bahkan ketika tidak ada orang di sekitarnya, tidak ada yang melihat, Anda juga tidak melihat, dan pasien pun tidak melihat siapapun, tidak ada suara yang terdengar, tetapi pasien merasa ada suara yang berbicara di telinganya. Berbagai suara mulai terdengar. Kadang-kadang suara itu terdengar langsung, seperti, "Kamu lakukan ini, kamu lakukan itu, jangan pergi ke sana." Suara itu memberikan perintah seperti itu. Dan ini, kadang-kadang, dua atau lebih suara mulai berbicara kepada pasien, membahas tentang dirinya, seperti, dia melakukan ini, dia melakukan itu. Kadang-kadang suara-suara itu memberikan narasi tentang apa yang sedang dilakukan pasien. Misalnya, Rahim sedang minum air, Rahim sedang bernyanyi, dan sebagainya. Suara-suara seperti itu terus-menerus terdengar di telinganya dengan kata-kata yang jelas. Sunat kaki, dan saya ingin seorang pasien. Inilah salah satu halusinasi yang sangat menakutkan yang kita sebut sebagai. Dan masalah lain yang saya sebutkan tadi, tentang rasa takut dan kecurigaan, itu yang kita sebut sebagai delusi. Seringkali juga terlihat bahwa pasien melakukan perilaku yang sangat tidak biasa, yang sama sekali tidak dapat diterima oleh masyarakat. Pasien ini sebelumnya tidak pernah melakukan hal-hal seperti ini dalam keadaan normal. Tiba-tiba saja dia melepas pakaiannya di depan orang banyak. Tiba-tiba terlihat dia mulai meludah. Tiba-tiba dia memukul seseorang. Tiba-tiba dia berlari membawa pisau atau parang. Kadang-kadang dia ingin keluar rumah, tiba-tiba saja dia pergi ke kolam di tengah malam. Di tengah malam dia mulai pergi dan duduk di hutan atau semak-semak. Perilaku aneh seperti ini mulai muncul pada dirinya. Terlihat juga kadang-kadang dia berbicara dengan kata-kata yang tidak beraturan, dari satu kalimat ke kalimat lain, tiba-tiba saja dia kehilangan arah pembicaraan atau tampak seperti itu. Seringkali terlihat bahwa dalam ucapannya tidak ada logika atau argumen, hanya omongan yang kacau dan tidak bermakna, atau kata-kata yang sama sekali tidak berarti. Dan pada suatu titik, mulai muncul beberapa gejala lain, seperti dia tidak lagi melakukan pekerjaan yang dulu biasa dia lakukan. Justru, yang muncul adalah apa yang kita sebut sebagai gejala negatif. Apa saja gejala-gejala itu? Misalnya, sekarang dia menjadi antisosial. Dia sudah berhenti berbicara dengan orang lain. Semangat yang dulu dia miliki untuk bekerja, sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Entah kenapa, dia seperti berubah menjadi orang yang asing. Dia selalu duduk diam, menunduk, dan tidak lagi bisa mengurus makan, mandi, atau merawat dirinya sendiri seperti sebelumnya. Dia telah berubah menjadi seseorang yang benar-benar berbeda. Rambutnya dibiarkan panjang dari hari ke hari tanpa dipotong, kukunya juga tidak dipotong.
Secara keseluruhan, dia sedang melewati situasi yang sangat serius dan menyedihkan. Jika penyakit ini memiliki nama seperti itu dan gejala-gejala ini berlangsung selama 6 bulan, maka kita menyebut penyakit ini sebagai skizofrenia. Jika berlangsung kurang dari 6 bulan, namanya sedikit berbeda. Namun, kita tetap menyebutnya sebagai psikosis atau pasien dengan kondisi seperti ini. Sekarang, mengapa penyakit skizofrenia ini bisa terjadi? Sebenarnya, kita mengatakan bahwa sebagian besar ada faktor-faktor tertentu. Jika seseorang memiliki riwayat keluarga dengan penyakit ini, maka risikonya memang sedikit lebih tinggi. Jika seseorang kecanduan narkoba, maka risiko terkena penyakit ini juga meningkat. Selain itu, orang yang sudah pernah mengalami penyakit ini sebelumnya juga memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena lagi. Jadi, faktor-faktor predisposisi atau faktor-faktor yang sudah ada sebelumnya juga berperan di sini. Namun, terkadang ada juga orang yang tampaknya baik-baik saja dalam hidupnya. Tapi di tengah perjalanan hidup, muncul masalah atau hambatan. Masalah-masalah itu muncul, dan dia mulai merasa kesulitan karena suatu alasan tertentu. Karena memikirkan putus cinta atau kehilangan pekerjaan, dia sangat gelisah. Dia merasa tidak tenang. Pada saat seperti ini, perlahan-lahan penyakit ini bisa mulai berkembang dalam dirinya. Peristiwa yang memicu munculnya penyakit ini kita sebut sebagai faktor presipitasi. Dengan cara inilah awal mula penyakit bisa terjadi. Dan apakah penyakit itu akan sembuh atau tidak, tergantung pada berbagai faktor. Apakah dia bisa membeli obat? Apakah anggota keluarga di rumah memberinya obat dengan benar? Hal-hal seperti ini kita sebut sebagai faktor partisipasi. Faktor-faktor ini kadang-kadang membantu proses penyembuhan penyakit, tetapi jika dukungan keluarga dan sebagainya kurang, maka faktor-faktor ini juga sangat berperan dalam membuat penyakit sulit sembuh. Jika penyakit ini menjadi rumit, jika pengobatannya terlambat dimulai, atau jika penyakit ini diabaikan, seringkali di desa atau di berbagai tempat, orang mencari pengobatan dari dukun lokal atau semacamnya. Banyak orang berpikir bahwa mungkin dengan sedikit ritual atau pengusiran roh, penyakit ini akan sembuh. Silakan lakukan ritual, tapi tidak ada salahnya juga untuk menjalani pengobatan medis. Kenapa Anda tidak mau berobat? Kalau pengobatan ini terlambat, penyakit ini jadi rumit. Penyakit ini memang menyebabkan banyak penderitaan dan kerusakan otak bisa sangat parah. Dan meski akhirnya sembuh, kondisinya tidak akan sebaik sebelumnya. Kemungkinan sembuh juga jauh berkurang, dan pada penyakit ini, sekitar 40% pasien bisa pulih cukup baik. Sekitar 30% pasien tetap baik-baik saja namun masih ada beberapa gejala. Sementara 20 hingga 30% pasien mungkin tidak pernah benar-benar sembuh. Jadi, penyakit ini sebenarnya kompleks dan juga membuat orang berpikir berlebihan. Kita bilang orang masuk ke dunia tidak nyata, dan ini tidak hanya menimbulkan masalah bagi dirinya, tapi juga keluarga, sosial, ekonomi, bahkan kehidupan profesionalnya. Bagi orang-orang di sekitar, hal ini seringkali menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan. Jadi, karena penyakit ini, sering terjadi kesalahpahaman, dan orang-orang mulai takut pada pasien tersebut. Banyak yang merasa khawatir kalau pasien ini akan menjadi agresif, padahal sebenarnya pasien dengan penyakit ini jarang sekali menjadi agresif. Oleh karena itu, pasien seperti ini sangat membutuhkan perawatan mental yang memadai. Dukungan sosial juga sangat penting. Dan jika orang-orang di sekitar mereka memberikan sedikit perhatian, Anda akan melihat bahwa pengobatan mereka menjadi lebih baik. Jadi menurut saya, jika gejala seperti ini muncul, dukungan sosial sangat penting, begitu juga dukungan pribadi dan dukungan keluarga sangat penting, serta dukungan ekonomi juga penting. Namun, yang paling utama adalah pengobatannya. Untuk penyakit ini, tidak ada alternatif selain obat. Obat, obat, dan obat, yang paling utama adalah pengobatan dengan obat. Otak harus diperbaiki, atau perilaku yang tidak normal itu harus diperbaiki. Jika penyakit ini terjadi atau jika Anda melihat gejala seperti ini, jangan menunda sedetik pun untuk berkonsultasi dengan dokter. Pasien akan sangat diuntungkan, dan ini akan membawa kebaikan bagi seluruh keluarga. Semoga semua sehat selalu, doa terbaik untuk semuanya.